Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Masih bertemu dengan Bu Susan dalam mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10 di semester 1. Pada materi hari ini kita akan membahas terkait dengan institusi atau lembaga sosial yang ini merupakan materi dari kelanjutan minggu kemarin. Nah, untuk hari ini, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini adalah melalui discovery learning. Harapannya nanti kalian dapat menentukan terkait dengan syarat terjadinya lembaga sosial dan kaitannya dengan lembaga sosial tersebut. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan lembaga sosial, mari kita mengenal terlebih dahulu terkait dengan status, peran, dan kelas sosial. Status atau bisa disebut dengan kedudukan sosial merupakan posisi seseorang secara umum di masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Posisi seseorang menyangkut lingkungan pergaulannya, prestis, hak-hak dari kewajibannya. Nah, menurut Ralph Linton, dalam kehidupan masyarakat terdapat 3 macam status yang dilihat dari proses terjadinya. Yang pertama adalah ascribe status, kemudian achieve status, dan assign. Untuk ascribe ini adalah status yang dicapai dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohanian dan kemampuan. Status ini diperoleh sejak lahir. Jadi ini untuk orang-orang yang keturunan bangsawan, mereka akan mendapatkan status sebagai bangsawan. Anak-anak raja mereka akan langsung mendapatkan status sebagai seorang pangeran. Jadi statusnya mereka dapatkan secara turun-temurun. Nah, yang kemudian adalah achieve status, merupakan status yang diperoleh dari usaha yang dilakukan oleh orang-orang, baik itu usaha melalui pendidikan ataupun melalui jalur politik ataupun melalui jalur yang lainnya, di mana itu akan menentukan posisinya itu berada di status yang atas, status menengah, ataupun status yang bawah. Kemudian assign status ini merupakan status yang diperoleh dari pemberian pihak lain. Artinya status ini diberikan berkaitan dengan jasa-jasa yang diberikan ataupun tanda-tanda kehormatan yang diberikan oleh pihak lain kepadanya atas jasanya ataupun pengorbanannya. Nah, kemudian Bu Susan juga ingin menyampaikan bahwasanya dalam kenyataannya masyarakat itu dapat memiliki beberapa status, bahkan dalam waktu bersamaan ia dapat menjalankan beberapa status sekaligus. Jadi satu orang itu bisa memiliki status yang bermacam-macam. Misalkan Bu Susan dalam kehidupan Bu Susan ini memiliki status sebagai guru. Di keluarga Bu Susan memiliki status sebagai seorang istri. Di tempat lain Bu Susan memiliki status sebagai anggota KPPS. Kemudian di status lain Bu Susan menjadi sekretaris dalam MGMP dan sebagainya. Begitu juga dengan kalian, tentunya kalian juga memiliki status yang bermacam-macam, misalkan menjadi ketua kelas, kemudian ketua rohis, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah peran sosial. Peran adalah pelaksanaan hak dari kewajiban atau pelaksanaan dari status sosial yang telah kalian miliki. Jadi peran ini adalah tugas-tugas yang harus kalian jalankan berkaitan dengan status yang telah kalian miliki. Kemudian kelas sosial ini merujuk pada tingkatan antar individu dari kelompok masyarakat. Ini artinya bahwasanya kelas sosial ini merupakan lapisan-lapisan dari masyarakat yang membedakan nanti kalian itu masuk dalam stratifikasi atau kelas yang mana dalam masyarakat. Nah, untuk kelas sosial ini biasanya nanti akan kalian dapatkan, kalian pelajari lebih lanjut untuk kelas 11 di semester 1. Nah, terkait dengan status, peran, dan kelas sosial ini sudah paham ya? Oke, harapannya sudah paham. Nah, kalau sudah paham, Bu Susan lanjutkan lagi terkait dengan keteraturan sosial. Sebelum kita memahami terkait bentuk-bentuk interaksi pada pertemuan sebelumnya, Bu Susan sudah membahas terkait dengan keteraturan sosial, di mana keteraturan sosial dalam masyarakat itu merupakan suatu kondisi masyarakat di mana interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu
berjalan berdasarkan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga kehidupannya menjadi selaras dan seimbang. Nah, Bu Susan juga sudah menjelaskan bahwasanya menurut terbentuknya keteraturan sosial itu terbentuk dari beberapa proses. Yang pertama adalah proses tertib sosial, order, keajekan hingga terjadinya pola yang mematenkan suatu keteraturan sosial itu dalam masyarakat yang menjadikan nilai dan norma dalam masyarakat itu tumbuh, berkembang, berjalan sebagai suatu pola, sebagai suatu keajekan yang diterima oleh masyarakat tersebut. Nah, di sini Bu Susan menambahkan pula bahwasanya syarat terjadinya keteraturan sosial dalam masyarakat itu ada beberapa macam di mana yang pertama adalah terdapat sistem nilai dan norma yang jelas, kemudian nilai dan norma tersebut diketahui, difahami oleh sebagian besar warga masyarakat, kemudian individu dan kelompok menyesuaikan tindakannya terhadap norma tersebut dan berfungsinya alat-alat lembaga pengendalian sosial. Nah, setelah kita mempelajari terkait dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut, tentunya kita akan beranjak kepada lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini disebut dengan peranata sosial atau institusi sosial. Lembaga sosial ini juga diartikan sebagai rangkaian norma yang saling kait-mengait mengatur aktivitas warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Untuk apa sih nilai dan norma? Nilai itu suatu pandangan terhadap terhadap sesuatu terkait dengan baik buruknya sesuatu. Kemudian norma itu suatu pedoman yang diyakini oleh masyarakat di dalam kehidupan berperilaku ataupun bertingkah laku di dalam masyarakat. Jadi perbedaan nilai dan norma ini, kalau nilai itu hanya sebagai pandangan terkait dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang pantas, sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang indah dan tidak indah dalam masyarakat. Sedangkan kalau norma itu sudah menjadi aturan yang beranjak dari nilai itu yang kemudian mengatur hubungan tingkah laku di dalam masyarakat. Nah, kemudian proses terbentuknya lembaga ini berawal dari berawal dari norma-norma yang bagaimana yang nantinya akan menjadi suatu lembaga, diputuskan menjadi lembaga. Jadi suatu norma atau nilai, suatu adat istiadat, kemudian tata kelakuan itu mampu menjadi suatu lembaga, mampu menjadi norma yang legal di dalam masyarakat apabila nilai dan norma adat istiadat, tata kelakuan itu sudah diinternalisasi oleh masyarakatnya. Diinternalisasi itu apa? Diinternalisasi itu berarti artinya nilai dan norma, aturan-aturan itu sudah diserap, sudah diyakini oleh masyarakat sebagai pedoman di dalam berperilaku di dalam masyarakat tersebut. Kemudian itu menjadi suatu pedoman yang akhirnya mendarah daging, yang kemudian menjadikan masyarakat itu berpedoman terhadap hal tersebut secara utuh. Nah, itulah yang dimaksud internalisasi. Apakah setelah internalisasi itu langsung menjadi sebuah lembaga nilai dan norma tersebut? Tentu tidak, masih ada proses lagi di mana nilai dan norma itu kemudian diterima sedikit-sedikit dan dimasukkan dalam lembaga yang sudah ada. Nah, proses ini disebut dengan pelembagaan atau institusionalisasi. Nah, kemudian di sini menurut Gilin dan Gilin, ciri utama lembaga sosial itu yang pertama ada pola pemikiran dan perilaku terwujud dalam aktivitas masyarakat beserta hasil-hasilnya. Kemudian mempunyai tingkat kekekalan tertentu, kemudian mempunyai tujuan, mempunyai alat kelengkapan seperti lambang, dan merumuskan tujuan dan tata tertibnya di lembaga sosial. Di sini Bu Susan ingin mencontohkan bahwasanya pendidikan ini merupakan contoh dari suatu lembaga di mana dia memiliki pola pemikiran yang terwujud dari hasil-hasilnya, dan kemudian
dia memiliki kekekalan tertentu, dalam artian di sini sudah tertuliskan pendidikan memiliki pola pemikiran dan perilaku yang diwujudkan dalam kegiatan, misalkan belajar mengajar di sekolah, kemudian membaca buku, berlatih soal dan mengerjakan tugas. Pendidikan sudah dibutuhkan manusia sejak zaman dahulu, berarti dia telah memiliki kekekalan tertentu. Kemudian pendidikan memiliki tujuan, misalkan untuk mencerdaskan masyarakat, memberikan ilmu, mentransfer ilmu dari guru kepada siswa, ataupun menjadi wadah yang akan mencerdaskan generasi yang mendatang. Alat kelengkapan pendidikan, misalkan guru, kemudian materi pelajaran, peralatan, meja, kemudian ruang kelas, kursi, papan tulis, dan sebagainya. Kemudian pendidikan juga memiliki tradisi tertulis, misalkan tata tertib sekolah atau tradisi tidak tertulis seperti menghormati guru. Kemudian memiliki lambang, hampir setiap sekolah itu memiliki lambang atau simbol yang menandakan bahwa itu adalah sekolah A ataupun sekolah B. Seperti halnya dengan sekolah kita juga memiliki lambang yang mencirikan bahwa itu adalah sekolah Padmanaba, yaitu teratai merah kita. Kemudian fungsi lembaga sosial. Berikut ini terdapat beberapa fungsi lembaga sosial menurut para ahli, diantaranya adalah menurut Suryono Sukanto yang menyampaikan bahwasanya lembaga sosial itu berfungsi sebagai pedoman bagi para anggotanya, bagaimana mereka harus bersikap, bertingkah laku, semuanya diatur oleh lembaga tersebut. Kemudian menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, karena sifatnya lembaga itu berasal dari nilai dan norma yang telah diakui yang memuat bermacam-macam aturan di dalamnya, maka secara langsung itu akan mengakibatkan masyarakat itu saling menghormati, sehingga keutuhan yang ada dalam masyarakat itu pun menjadi tercipta. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya, sehingga dalam artian bahwasanya lembaga sosial itu memiliki pengawasan, karena di dalam lembaga sosial kan ada aturan-aturan yang jelas, sehingga dapat menjadi kontrol bagi para anggotanya. Jika anggotanya itu tidak mentaati hal tersebut, maka ada punishment yang sudah diatur di dalam lembaga sosial tersebut. Nah, yang kedua, menurut Horton dan Han, fungsi lembaga sosial ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest itu adalah fungsi nyata dari suatu lembaga, kemudian fungsi laten itu fungsi yang terselubung. Dalam artian misalkan di dalam lembaga perkawinan, tujuan atau fungsi nyata dari lembaga perkawinan untuk melegalkan perkawinan, melegalkan hubungan suami istri. Sedangkan fungsi manifestnya mungkin bisa saja mencegah dari perzinahan dan mencegah terjadinya perzinahan, ataupun mencegah terjadinya anak itu tidak mempunyai seorang bapak, seperti itu, dan melindungi hak-hak perempuan, misalkan seperti itu. Dan cukup itu saja untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang ditanyakan segera ditanyakan, dan untuk pertemuan minggu depan Bu Susan ingin kalian menyampaikan satu terkait dengan lembaga sosial. Nanti Bu Susan kita akan gimit untuk pertemuan minggu depan, di mana Bu Susan akan menjelaskan terkait dengan macam-macam lembaga. Nah, tetapi kalau untuk gimit, mohon maaf untuk gimitnya Bu Susan besok kalian menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan lembaga yang kalian ambil. Ada lembaga perkawinan, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi. Silahkan dicari terkait dengan hal itu. Nanti kalian menyampaikan secara langsung, dan Bu Susan akan memberikan materi terkait dengan macam-macam lembaga tersebut setelah kalian sudah menyampaikan
apa yang kalian dapatkan berkaitan dengan lembaga tersebut. Ingat satu saja ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam sosiologi.